masih. Tidak ada yang senderan ya, kecuali yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, saya akan menggunakan metode pembedahan buku ini lewat pembacaan kalimat per kalimat yang dibaca oleh nanti salah seorang dari panitia, kemudian saya jelaskan. Dan karena kitab ini cukup tebal, kurang lebih ada 10 bab, dan masing-masing bab itu membahas masalah fundamental, makanya kita akan bahas mungkin per bab. Per bab pun belum tentu selesai. Ada 10 bab berarti ada 10 kali pertemuan. Dipotong mudik 2. Jadi tinggal 8, nanti absen umroh 2, tinggal 6. Antum ngantuk sekali, tinggal 5 kali. Paham ya? Baik, sekarang langsung dibaca dan antum yang membawa buku, dan tujuan juga saya baca per kalimat ini supaya antum faedah membeli kitab, karena di luaran sana tidak dijamin bisa baca sampai selesai. Oke, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat salafiyah ada di halaman 1. Salaf menurut makna bahasa. Ibnu Mandur rahimahullah dalam kitab Lisanul Arab. Baik. Kitab Ibnul Mandur ini adalah kitab masyhur yang menjelaskan tentang kosakata bahasa Arab. Kamus yang menjadi rujukan di semua lini kehidupan bahasa. Siapapun yang membahas bahasa Arab pasti merujuk kepada beliau. Ya. Dan Masya Allah ya, seluruh definisi bahasa itu ada di dalam kitab Lisanul Arab. Termasuk masalah bid'ah nanti. Ya. Allah ma'ala. Lanjut. Menegaskan bahwa salaf secara bahasa memiliki 2 makna. Yang pertama,
Segala sesuatu yang dipersembahkan seorang hamba kepada Rabb-nya berupa amal soleh atau anak soleh yang menjadi simpanan kebaikan, sebagaimana hadis tentang doa jenazah untuk anak kecil yang meninggal, Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Nah, itu. Jadi salaf menurut arti bahasa itu adalah simpanan amal soleh yang nanti kita ambil di akhirat. Makanya anak yang mati sebelum balik itu disebut salafan. Yaitu apa? Simpanan di akhirat nanti kita akan ambil. Gitu. Makanya orang yang ditinggal anaknya meninggal dunia itu berat. Makanya beratnya itu Allah ganti dengan berbagai macam keutamaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan Allah bangunkan nanti rumah namanya Baitul Hamdi di surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu auladin lam yablughul hintha illa adkhalahumullahu ta'ala al-jannati bifadlin minhu wa rahmah. Tidaklah ada dua muslim suami istri ditinggal anaknya meninggal dunia 3 dan 3-3-nya sebelum balik, maka 3-3-nya memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga murni rahmat dan karunia Allah. Masya Allah. Lanjut. Kedua, artinya dulu Ustaz. Iya, Kedua, salaf juga digunakan untuk generasi yang mendahulinya dari nenek moyang dan kaum kerabat yang lebih dahulu dalam umur dan keutamaan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Baik. Makna bahasa yang kedua, salaf itu adalah generasi yang mendahului kita. Dan gitu. Dan ini yang sering kita kenal. Makna yang pertama kali tadi jarang kita kenal. Yaitu siapa saja yang mendahului kita, orang tua kita, kakek kita, nenek kita, itu namanya salaf. Makanya Allah katakan, faja'alnahum, saya jadikan mereka itu salafan, pendahulu, wa mathalan lil akhirin, bagi orang-orang yang akhir. Nah, langsung. Dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Nah, itu. Rasulullah kepada Fatimah siapa? Bapaknya, Fatimah anaknya. Beliau mengatakan fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sesungguhnya aku adalah sebaik-baik pendahulu kamu bagi kamu. Ni'mas salafu ana, laki buat kamu. Nih, lanjut. Dikatakan salaful insan berarti orang yang lebih dahulu meninggal dunia dari nenek moyang dan kaum kerabatnya. Oleh sebab itu, generasi pertama dari kalangan tabi'in disebut as-salafus salih. Sehingga siapa saja yang mengikuti mereka secara baik dan konsisten bisa disebut salafi. Contoh Abdurrahman bin Abdullah As-Salafi. Baik. Jadi kalau kita sekarang tarik pada kesimpulan, salafus soleh itu siapa? Generasi terbaik yang mendahului kita. Nah, orang yang mengikuti, orang yang menisbatkan manhaj orang-orang baik itu bisa disebut siapa? Salafi. Contoh Abdurrahman ibnu Abdullah As-Salafi. Ya. Dan apakah zaman sekarang aja nisbat ini? Tidak. Nanti kita akan temukan generasi awal yang menisbatkan dengan nisbat salafi. Oke. Ya, lanjut. Salaf menurut istilah syar'i. Nah, sekarang kita akan membahas salaf menurut istilah syar'i. Alias inilah yang kita pakai. Inilah yang menjadi panduan. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan suatu istilah,
bahasa dan syar'i, maka yang dipakai panduan mana? Syar'inya. Contoh salat. Di dalam arti bahasa apa salat? Ad-du'a. Tetapi ketika kita membicarakan masalah salat ialah nggak bisa kita cukup mengatakan doa. Yang penting berdoa sudah salat. Nanti jadi akhirnya kayak kejawen. Yang penting mengheningkan cipta. Itu salat. Jadi salat-salatnya orang kejawen itu ada istilah salat daim. Salatnya Siti Jenar yaitu apa? Salat pada setiap keadaan dan pada setiap saat. Itu selalu eling atau mengheningkan cipta. Tuh. Lanjut. Makna salaf menurut istilah syar'i ada dua pengertian. Yang A, yang pertama, salaf dipandang dari sisi masa. Adapun makna sebentar Pak, ini menarik juga. Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Nah ini penting ini kita bahas. Karena yang menjadi panduan kan istilah syar'i. Umar bin Khattab mengatakan ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Apakah yang dimaksud Umar di sini adalah bid'ah lughatan atau bid'ah istilahan syar'iyan? Halo, tes. Puasa ya Mas. Gimana? Antum jawab aja. Lughatan atau istilahan? Oke. Katanya tadi ketika ada suatu istilah bahasa dan syariat yang dipakai syar'i. Kok antum nggak konsisten? Itu bantahnya mereka. Itu. Kita ikutin dulu. Yang suka mengangkat seperti adalah kiai yang debat dengan saya itu. Ya, dia mengatakan nggak konsisten kalian, karena ketika bicara masalah istilah lughatan wastilahan, yang dipakai adalah istilahan. Gimana? Bantahan antum? Antum nggak apa-apa, sebisa-bisa mungkin anak ingin nonton jawaban antum nanti kalau ketemu mereka gitu loh, biar nggak malu-maluin. Nah nanti diluruskan, gimana jawaban antum? Ayo silakan. Ya. Ya. Halo, tes. Nah, ini penting. Nanti jawaban antum pokoknya bid'ah. Itu nggak boleh. Gitu. Nah ini nanti nggak dialog, nggak dialektika nama kata orang akademis itu. Ya, kalau di dunia akademis itu segala sesuatu dibangun di atas dialektika, argumentatif, ya, argumen bukan sentimen. Silakan. Kayaknya kelamaan deh. Gue jawab aja deh. Hadirin sekalian, sekarang kalau ada orang yang ngeyel bahwa ini dia maksudkan Umar adalah istilah syar'i. Kita ambil sekarang istilah syar'i, bid'ah itu apakah dibenarkan? Salat tarawih, meskipun dari sisi namanya tidak diungkapkan secara eksplisit oleh Rasulullah SAW, namun pelaksanaan dilakukan Rasulullah SAW berjamaah di masjid. Tuh. Jadi sisi istilah aja bid'ah sudah nggak bisa dikatakan bid'ah. Digugur. Kemudian yang kedua, kita lihat asbab Umar mengatakan ini. Umar mengatakan ini kenapa Pak? Karena orang ada yang nyeletuk, Umar kamu melakukan tarawih seperti ini, apa nggak khawatir menimbulkan bid'ah? Itu. Karena pendahulu kamu tidak melakukan. Siapa? Abu Bakar. Maka Umar dengan singkat menyanggah, kalau mau bid'ah, lo mau apa?
Paham? Itu bahasa Tangerang Selatan. Tapi bahasa Arab kan nggak mungkin seperti itu. Dan ini juga tidak sekali dua kali Umar disanggah orang, Umar diayelin orang, bantahannya, jawabannya itu singkat, simple. Pernah Umar bin Khattab habis buang hajat, kencing. Kemudian baca Al-Quran. Ya. Ada orang yang menyanggah, wahai Amirul Mukminin, engkau baca Al-Quran habis buang hajat, habis kencing. Kata Umar bin Khattab, Musailamatul Kadzabu aftaka? Apakah Musailamah al-Kadzab yang memberi fatwa kamu nggak boleh? Itu. Kasarnya, kenapa lo memang? Kalau saya habis kencing terus baca Quran, nah, kenapa lo? So what? Nah gitu, nah ini baru benar so what-nya. Ini juga sama dilakukan oleh Ibnu Abbas. Pernah Ibnu Abbas diayelin orang, Rasulullah enggak pernah melazimkan salat duha. Kenapa kamu lazimkan wahai Ibnu Abbas? Apakah ini tidak dikhawatirkan menimbulkan bid'ah? Ia mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Ini salat duha yang saya lakukan sebaik-baik bid'ah. Maksudnya apa? Kalau bid'ah lo mau apa? Bahasa Inggrisnya so what? Begitulah Pak. Paham sekarang? Jadi kalau kita sekarang ini paparkan kepada fakta syar'i enggak ketemu, berarti apa? Yang dimaksudkan oleh Umar adalah bid'ah lughatan. Makanya ketika sekarang ini kita berhadapan dengan ini segala sesuatu lughatan, secara lughatan, syar'an kita lihat. Aslinya kita harus arahkan kepada syariat. Tapi kalau tidak memungkinkan maka kita kembalikan kepada lughatan, lughah. Itu. Contoh sekarang khamr. Khamr itu secara bahasa apa? Halo, tes. Khamr itu adalah ma yukhamirul aqla, segala sesuatu yang bikin budek otak. Itu khamr. Jadi kalau antum sekarang pikirannya sumpet, bingung, nggak bisa mengendalikan diri, tergoda sama janda. Nah janda itu bisa khamr lughatan. Karena apa? Bikin pikiran antum oleng. Tapi secara syar'i apa? Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr, kata Rasulullah. Rasulullah sudah memberi definisinya. Nah sekarang kita lihat, apakah memungkinkan kita tarik kepada istilah syar'i? Kalau masih memungkinkan, maka yang kita pakai adalah apa? Istilah syar'i. Kalau tidak mungkin, maka kita kembalikan kepada istilah lughawi. Paham ya ikhwan? Halo, gimana mas? Ngikutin nggak? Ada. Perut lapar boleh, tapi otak nggak boleh kosong. Kita lanjut sekarang. Adapun makna salaf dipandang dari sisi masa, para ulama berbeda pendapat menjadi 4. Yang pertama, mereka hanya para sahabat, sebagaimana yang telah ditegaskan Al-Qalsani rahimahullah. As-salafus salih merupakan generasi pertama yang matang keilmuannya karena mengikuti petunjuk Nabi SAW dan memelihara sunnahnya, dan mereka dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendampingi nabinya dan menegakkan agamanya. Nah, salaf kalau menurut istilah itu bisa dipandang dari sisi masa.
dan keyakinan. Ya, nanti kalau keyakinan, kalau dia mengatakan masa, udah nggak ada salaf. Ya, jadi salaf itu sudah tidak perlu dibahas lagi, udah nggak ada. Jadi orang yang berpaku pada istilah ini, dia akan menafikan salaf dan salafiyah dan menyalahkan nisbat salafiyah seperti Muhammad Ramadan Buti, salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin di Suriah. Dia hanya memahami salaf itu hanya dari sisi masa. Udah, Rasulullah, sahabat udah berlalu, nggak ada lagi. Gitu, oke? Kedua, mereka adalah para sahabat dan tabi'in sebagaimana yang ditegaskan Al-Ghazali rahimahullah. Ketahuilah bahwa kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan di kalangan ahli ilmu adalah mazhab salaf, yaitu mazhabnya sahabat dan tabi'in. Ini kalau Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab terakhirnya, inilah di antara ulama yang mensinyalir, ya, yang mensinyalir Abu Hamid Al-Ghazali itu sebetulnya udah mau tobat kepada salafus saleh. Kenapa? Karena kitab yang memuat pemikiran ini, pendapat dia ini, yaitu Iljamul Awam an Ilmil Kalam, ditulis 51 hari sebelum beliau meninggal dunia. 51 hari sebelum meninggal dunia. Beliau mengatakan, i'lam annal haqqas sarih. Ya. I'lam annal haqqas sarih. Ya. Sesungguhnya ketahuilah kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi. La mira'a lahu indal basair, menurut orang-orang cerdas cendekiawan, madhabus salaf a'ni madhab ahli sunnah, madhab as-sahabah wa tabi'in. Dan ini yang dipakai oleh Syekh Al-Albani, dan inilah nanti yang dikuatkan di belakangnya oleh Syekh Al-Albani. Kita lanjut. Saat Abdul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah membantah syubhat ahli kalam, dia berkata, sesungguhnya salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in tidak pernah menyibukkan diri dengan hasil penemuan akal. Justru mereka selalu kembali kepada ilmu agama. Nah ini Pak, ini manhaj salafus saleh. Ini manhajnya salafi. Ya, du'atan bagi baik seorang da'i wa jama'atan, bukan pakai otak-atik akal. Ada orang yang juga merasa pusing dengan kayu garu. Ya, bahkan mual dengan durian. Ya kan? Tapi ada wanita itu yang merasa sedap dengan rokok. Ini namanya manhaj, bukan manhaj salafi. Manhaj salaf mendasarkan kepada apa? Dalil. Dan kalau seandainya kita benarkan, Pak, orang mual dengan durian, itu kan kasuistik, langka, 1-2 orang. Pada umumnya, coba di sini yang senang durian angkat tangan. Masya Allah. Yang nggak suka? Nah, 1 tok, ini kan. Coba bayangkan, apakah benar ini pendasaran hukum umum di atas kasuistik? Qawaid fikih mengatakan an-nadir la hukma lahu. Perkara langka tidak bisa dijadikan dasar hukum. Clear. Itu manhaj salaf, Pak. Ini manhaj. Jangan main-main. Meskipun soal yang dibahas itu masalah furu', tetapi manhaj ini adalah apa? Minal qat'iyah. Yang kita perkarakan itu bukan soal masalah apa? Ashabul ududnya. Tapi yang kita permasalahkan adalah manhaj di dalam mendasarkan, mendalihkan suatu perkara itu. Ya nanti kalau Masya Allah, anak ngebayangin kalau Ustadz salaf ngerokok itu Masya Allah ya, semua ngerokok, gimana? Bedanya apa sama kiai kita? Kiai NU aja Pak, itu masih malu-malu mengatakan makruh loh Pak. Masya Allah, ini ajaib ya.
Keajaiban dunia ke-9 itu. Ya. Coba bayangin Pak, Kiai NU aja yang saya temukan dan di buku-buku NU itu mengatakan rokok itu makruh. Itu. Masya Allah ya, sebelum ceramah qalu rokok dulu. Ya kan gitu. Majelisnya namanya majelis syura, suka rokok. Nanti keluar menjadi ahlul hisab warra'ya, rokok payah. Gitu. Ajib ya. Ini antum lihat manhaj ya. Makanya justru mereka selalu kembali kepada ilmu, bukan kepada nafsu. Ya, bahkan mereka menganggap ilmu kalam termasuk bid'ah. Nah, betul. Karena Masya Allah Pak, di dalam buku judulnya sejarah pembakaran buku. Lupa saya penulisnya. Itu antum baca, terbitan Gramedia. Sumber kebid'ahan yang terjadi di ahli kitab adalah ilmu filsafat. Masya Allah. Jadi agama ahlul kitab, baik Yahudi Nasrani itu muncul tumbuh bid'ah, itu dipicu oleh apa? Diakui di kalangan mereka karena ilmu filsafat dan juga di Islam. Munculnya berbagai macam tarekat, ada tarekat falsafi, ada tarekat apa lagi? Tarekat falsafi sama tarekat bukan, itu nanti macam-macamnya. Jadi tarekat sufi, ada falsafi, pencarian Tuhan dari bawah ke atas. Kalau falsafi kalau falsafi dari atas ke bawah, kalau sufi dari bawah ke atas. Dan ujung-ujungnya nanti hasilnya sama. Apa itu? Kalau filsafat awalnya menyamakan Tuhan dengan manusia. Kalau sufi menyamakan manusia dengan Tuhan. Tapi ujung-ujungnya apa? Syirik. Paham nggak Mas? Antum ngikutin nggak ini? Ini butuh tenaga dikit ini. Menyamakan manusia dengan Tuhan, menyamakan Tuhan dengan manusia. Kejadiannya di luar agama kita adalah Nasrani. Awalnya apa? Proses menyamakan Isa dengan Tuhan, Allah. Itu. Akhirnya muncul masalah. Yahudi menyamakan Allah dengan manusia. Allah punya. Nah, ternyata Pak biang kerok penyimpangan masalah Asmaul Husna wa Sifatul Ula yang ditumbuhkan di dalam Islam sehingga terjadi berbagai macam perpecahan. Awalnya itu lihat aja. Ketika mereka bicara Allah semayam, masa semayam kayak manusia aja? Nah, kan gitu. Lihat, paham gak Mas? Ujung-ujungnya menyamakan Allah dengan manusia. Jadi persepsi itu langsung diarahkan kepada masa tangan kan manusia. Ketika kita ajak bicara Allah turun ke langit dunia, kalau antum pahami dengan pemahaman yang cocok dengan hakikat ketuhanan dan zat Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil. Ketika mulai bertanya, turun kayak manusia aja. Turun, kapan naiknya? Karena persepsi yang naik butuh turun, yang turun butuh naik. Itu siapa? Siapa? Manusia. Kalau Allah turun, butuh nggak naik? Allah nggak bicara, stop. Wong makhluk aja ada yang turun nggak butuh naik kok. Apa? Hujan turun. Ente pernah tanya naiknya kapan? Nah, itu ajib ya. Setiap hari ada hujan turun, nggak pernah mencoba mempertanyakan secara filsafat. Kenapa ya hujan ini turun terus nggak pernah naik? Terus kapan naiknya ya? Bingung sendiri dia. Iya. Karena Allah memvisualisasikan. Ini Pak, hanya sederhana. Hujan yang antum lihat cuma turunnya, nggak pernah kamu lihat naiknya. Kenapa antum nggak ingkari? Sementara di sana ada Khalik yang sudah berbeda dengan makhluknya dari segala sisi, mengatakan itu ente ingkari. Hanya sekedar otak-atik persepsi makhluk. Paham tuh? Paham nggak ini?
Atau ketinggian nanti. Khawatir kalau ketinggian nanti anak sendiri yang paham nanti. Anak kasih contoh. Allah semayam di atas arsy. Dia mengingkari apa? Simple. Karena semayam itu sifat makhluk. Loh, lihat. Padahal Allah sedang membicarakan dirinya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Coba kalau Anda pahami sesuai dengan yang patut buat zat Allah, keagungan, kebesaran Allah, selesai. Tapi akhirnya dia tanya, semayam kayak makhluk aja. Karena tidak ada sesuatu yang menempati suatu tempat kecuali makhluk. Ya, dia otaknya nih. Makhluk kecuali apa? Makhluk. Akhirnya dia mengingkari itu, ditanya, di mana Allah? Di mana-mana. Kita balik, Pak. Di mana itu tempat atau tidak? Loh, ayo. Bingung dewe. Iya. Sekarang tanyakan ke seluruh ahli bahasa, di mana itu kata apa? Yang menunjukkan apa? Tempat. Ayo kita cek, tanya AI. Mana? Tanya sama AI atau KBBI. Di mana itu tempat? Anda bahkan sekarang meletakkan Allah di tempat yang majhul, gak jelas. Kemudian tempat menurut perasaan Anda, dan tempat mungkin lebih terhina daripada arasy. Coba, jangan-jangan Allah sekarang ada di toilet, karena di mana-mana. Dan anehnya Pak, orang yang mengatakan Allah di mana-mana ini paling getol melakukan dua peringatan Isra Mi'raj sama nuzulul Quran. Antum tanya sama mereka turun dari mana? Pak, semua Allah ketika membahasakan Al-Quran itu semua dengan kalimat turun, nggak ada yang datang. Kalau Allah di mana-mana, datang harusnya. Datang, nggak turun. Turun dari mana? Masya Allah. Allah mengatakan, ya, di dalam idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttinat wa idza al-wuhushu ushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu suwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. Allah bersumpah berkali-kali ingin cuman satu. Innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Masya Allah. Ingin menjelaskan bahwa Jibril itu membawa wahyu dari di quwwatin 'inda dzil 'arsy. Dari arsy. Kedua, Isra Mi'raj. Rasulullah nemui Allah di mana? Di Gua Selarong. Ya Allah, ini nggak tahu ini orang yang melakukan peringatan Isra Mi'raj itu. Dia bilang sendiri cerita, ya Rasulullah itu menemui Allah untuk mendapatkan perintah apa? Salat. Di mana? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى
'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Di mana itu? Langit. Di atas itulah ada air dan di atas air itu Arsyur Rahman. Jelas kok. Cuma Nabi Muhammad tidak bisa melihat Allah ketika beliau ditanya, nurun anna ara, cahaya bagaimana saya bisa melihat? Makanya fakana qaba qausain, yang jaraknya kira-kira satu busur panah itu Jibril. Makanya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, melihat yang kedua atau yang lainnya karena pernah melihat sebelumnya. Jadi hadirin sekalian, anak kadang-kadang bingung. Mendingan lo nggak ngadain peringatan biar nggak malu-maluin. Ya kan gitu. Quran turun, masa dari bawah Pak? Turun, Masya Allah. Dari mana turun? Atas ke bawah. Itu. Bahkan dari Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Jadi semua nabi itu diturunkan, Pak. Gak mungkin sekarang didatangi wahyu. Ya, apalagi dilempar. Itu gak ada. Kalau Allah menggunakan wahyu sedang dilempar, itu masih masuk akal. Mungkin aja dari samping sebelah kanan kiri kayak ngelempar jumroh. Ini anzal. Allahu Akbar. Dan semua orang mengatakan secara fitri atas itu lebih mulia daripada bawah. Gitu. Oke? Ini agak melebar. Jadi, nah, ini kajian bukan beda buku jadinya, ya. Ya enggak apa-apa begini. Ya enggak hatam enggak apa, yang penting bagi saya adalah pemahaman yang kita dapat. Karena subhat-subhat begini muncul, apalagi yang suka ngintip-ngintip YouTube, enggak ngaji, masuk angin gitu loh. Masalahnya, kalau antum ngintip YouTube terus ngaji, ada balancing. Ini enggak ngaji, ngintip-ngintip terus. Oh iya ya, yasinan ternyata boleh ya. Ada hadisnya, enggak ngerti hadisnya itu palsu. Karena ustadz yang mengatakan yasin itu boleh, pasti enggak mau menjelaskan hadisnya itu sahih apa dhaif. Yang penting ada hadis saja. Dhaif juga hadis. Gitu. Ya sekalian aja Mas, palsu-palsu juga namanya aja hadis. Ngapain juga pakai dhaif palsu. Udah deh, apa aja yang penting hadis. Gitu. Oke, lanjut. Ketiga, mereka meliputi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sebagaimana yang ditegaskan oleh Asy-Syaukani rahimahullah. Penjelasan bahwa menyatakan dalil-dalil sifat Allah secara lahirnya merupakan mazhab salaf saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kalau pendapat yang ketiga ini diantaranya adalah Imam Asy-Syaukani menegaskan yang namanya salafus saleh itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu berarti di sini lebih luas lagi. Lanjut. Keempat, mereka terdiri dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh ulama umat Islam yang mengikuti mereka dengan baik, sebagaimana ditegaskan Ibnu Battah rahimahullah. Ya, Ibnu Battah memiliki kitab yang sangat fenomenal dan monumental sebagai rujukan manhaj yang judulnya Al-Ibana fi Usulid Diyanah. Ini antum baca Masya Allah. Jadi menjelaskan tentang masalah kaitannya dengan manhaj termasuk firqah, ya, dan macam-macam firqahnya, terus kemudian ucapan-ucapan ulama-ulama tentang masalah bagaimana meneguhkan manhaj itu, ya. Nah, lanjut. Aku tidak pernah melihat atau mendapatkan cerita atau sampai kepadaku bahwa ada dua orang yang berselisih lalu berdebat, kemudian salah seorang di antara mereka hujahnya menang dan tampak benar, sedang yang lainnya tampak salah, kemudian dia mau menarik kesalahannya dan menerima kebenaran lawannya. Bahkan tidaklah keduanya berpisah, melainkan tetap berselisih dan berbeda pendapat, dan masing-masing keras kepala kepada keyakinannya. Kadang itu tahu bahwa pendapatnya salah,
tetapi tetap membela mati-matian. Sikap demikian bertentangan dengan Alkitab, As-Sunnah, dan As-Salafus Saleh dari para ulama umat Islam. Nah, salafus soleh dari ulama umat Islam. Nah ini, Masya Allah Pak, ini perlu juga saya garis bawahi. Inilah namanya debat. Ya. Jadi subhanallah, kesimpulan Ibnu Battah ini sesuatu yang sangat faktual. Jadi jarang sekali ada dua orang berselisih kemudian berdebat, apalagi debatnya itu antar tokoh. Yang satu tampak benar, yang satu tampak salah, mau mengakui kesalahannya. Bahkan sampai bubar debat pun masing-masing mengakui kebenaran masing-masing, membela mati-matian pendapatnya. Dan itu bukan manhaj salafus saleh. Bahkan Imam Asy-Syafi'i Pak, ketika mau berdebat itu berdoa, ya Allah, keluarkanlah kebenaran dari mulut musuhku. Jadi yang bicara kebenaran kan gak harus. Contoh, ana bersenang sekali ketika lawan debat saya mengatakan memang betul tahlilan itu budaya. Nah, alhamdulillah. Gitu. Kalau saya yang mengatakan tahlilan budaya, ana mungkin ditekuk-tekuk, ya kan? Tapi alhamdulillah, dan bersyukur ana. Tanpa saya yang mengatakan, bahkan lawan debat saya mengakui dengan tulus, ikhlas, bahwa tahlilan itu budaya bukan syariat. Selesai. Antum bela budaya. Makanya, ana juga nggak salah kalau menyingkat aswaja adalah asli wejangan Jawa. Karena apa yang dibela budaya kok. Jadi ada kaitannya. Nah, saya juga ingin jelaskan. Ketika saya dulu berdebat, itu masalahnya begini Pak. Sebetulnya, saya itu debat yang spektakuler itu 4 kali. Yang kelas kecamatan itu di bahasa kasarnya dikeroyok 13 kiai majelis ulama, ngaku majelis ulama. Jadi ketua majelis ulama dari 13 kecamatan, 1 kabupaten dikumpulkan. Gitu. Terus kemudian debat mulai, anak nggak ada modal kecuali saya nanya, Pak, sesat kami di mana, Pak? Sesat saya di mana? Ya, siapa bilang kamu sesat? Alhamdulillah. Yang datang itu Pak, ada yang tua sekali. Umur-umur 60-70 lah. Terus kemudian ada yang umur 50-an antara itu. Terus umur 35, nah yang terakhir itu anak muda. Jadi kayak mengesankan bahwa Roja ini ditolak oleh semua kalangan. Masya Allah ini ngapain ini datang kok setel banget gitu. Anak teknya nggak curiga, nggak ngomong, nggak komentar juga. Ini kok aneh banget gitu. Ada anak kalau nggak salah itu SMA Mas ya, 1. Terus yang satunya lagi itu ya pemuda-pemuda lah ya, yang sudah mulai aktif di gerakan kepemudaan biasanya. Nah ini yang tua ini yang umur-umur 50, 45 mungkin. Nah yang ini 65, 70-an. Karena udah ubanan lah. Tapi nggak tahu juga ada orang yang 50 ubanan juga ada. Ya. Akhirnya dia bilang gini, anak tanya dulu, Pak, semua Bapak datang ke sini katanya mau ngajak debat. Benar Pak itu Pak? Oh enggak Pak Ustadz, enggak, maaf, saya di sini cuma silaturahmi. Ya ilahi. Gue udah ninggalin talim lagi. Udah anak bawain buku-buku NO kan, udah semua.
Coba gini Pak Ustadz ya, saya itu hanya sekedar bertanya. Kenapa Roja ini suka membid'ah-bid'ahkan amalan kami gitu loh. Contoh apa Pak? Ya tahlilan, ya maulid. Ana ambilin buku-buku NU semua. Pak, yang membid'ahkan tahlilan itu bukan Sami, bukan Roja, nih kitab NU. Ini baca Pak. Ana bilang gitu, iya, Ana belum baca sih itu. Makanya Bapak lo baca ini. Ana langsung buka halamannya ini, Ana bacakan. Di kitab I'anatul Talibin itu ngumpul-ngumpul setelah kematian. Itu bid'ah mungkar. Itu. Terus maulid Nabi dan yang lainnya. Udah gini aja Pak Ustadz nanti karena Ana ini nggak pada tempatnya mendebat Ustadz. Jadi nanti kami juga akan mendatangkan ahli dari pihak kami. Rojak terserah dari pihak Rojak siapa. Oh maksudnya ada pertemuan lain Pak? Iya. Kapan Pak kira-kira? Ya 2 minggu lagi lah. Oke. 2 minggu, Anda persiapkan bacaan kitab ini, kitab itu. Ya, ta'lim ada yang banyak di cancel, terutama hari hanya. Ya Allah nggak datang. Katanya janji siang nggak datang, sampai asar nggak datang, sampai akhirnya malam. Itu. Udah gitu di website dia nulis Rojak ditantang debat nggak berani, kurang ajar kan Pak? Aduh, itu, ya. Jadi anak awalnya juga malas ya, cuman Rojak Ustadz kayaknya antum aja ngadepin ini kan gitu. Itu. Nah, yang ketiganya yang besar dengan Bapak Profesor Dr. Akil Munawar dengan MUI seluruh DKI itu. Itu bahkan kiai-kiai ngumpul semuanya. Nah, yang paling nasionalnya di Batam itu. Itu Batam kasusnya simple. Kalau ini semuanya, kalau nggak berani datang, berarti ini alirannya sesat. Di MUI itu akan menyimpulkan. Karena ternyata panitia penyelenggara sedang membuat suatu penelitian, apakah Wahabi Salafi ini sesat atau tidak. Itu makanya setelah beberapa hari debat ini, panitia ketuanya itu datang ke Ustadz Yazid. Tuh lihat rangkaiannya itu. Ingin menanyakan, kan riset itu nanti tergantung riset lapangan kan wawancara, ya kan gitu. Antum yang sudah pernah kuliah kan ada kualitatif, kuantitatif kan gitu. Lapangan, sampel, itu. Nah, ada pun di Batam itu diancam kalau sampai nggak bisa mempertahankan argumennya di depan MUI depak, maka radio apa itu hang ditutup. Tuh, akhirnya Bismillah makanya. Ustaz gimana? Awalnya itu dialog antar tokoh Batam. Makanya Pak, dialog debat paling menegangkan dan paling krusial dan paling ajaib itu di Batam karena lawannya itu nggak tahu. Ana juga nggak tahu siapa lawan debat saya. Dia juga nggak tahu nanti yang datang siapa dari Salaf. Itu artinya katanya Ustadz nanti yang datang itu Pak ini yang kiai besarnya itu ya, ada akil-akilnya juga tapi akil satunya. Wah gimana ini Ustadz? Yaudah antum ngadepin aja. Ana juga malas ngadepin ini satu orang karena pernah ketemu nggak enak belas ngomongnya itu. Akhirnya udah bismillah. Ya tiba-tiba Ustadz Firanda juga bisa datang, alhamdulillah. Itu di majelis dibuka moderator, belum ada yang tahu siapa yang akan menjadi lawan debat masing-masing. Kita dipanggil dulu. Wah, maju saya Ustadz Firanda. Enggak selang lama ada takbir, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, salawat badar gitu kan. Wah, katanya kiai itu sahabat itu. Oh, iya itu. Masya Allah. Wah, ini pasang kuda-kuda sih. Tapi gitu, materi kita dikecoh, Pak. Kita disuguhkan kurang lebih 13 materi. Coba, dialog cuma sekian jam, 13 tema.
Yang keluar cuma 6 coba. Ana nyiapin 13, di sono cuma 6. Ya siapa di mana? Siapa di sana? 6. Ana 13 semua. Ana siapkan semua karena jangan-jangan keluar ana plonga-plongo, repot kan gitu. Wah, itu berapa hari ana siapkan. Termasuk sebetulnya itu ada materi hormat bendera. Ada. Salawat Badar itu udah ana siapin semua, salawat nari ana siapin semua udah. Itu. Ya, keluar kunut lagi. Ya, ada. Itu mah cemen itu. Maksudnya ya itu mah enggak seru gitu loh, Pak. Enggak seru gitu. Itu. Nah, saya ketika istirahat itu kan memang keluar ke toilet. Nah, kebetulan keluarnya lewat depan kamera. Diisukan katanya ustadznya melarikan diri. Ya Allah, parah itu. Padahal sampai selesai kita salaman, kita rangkulan, terus kita bilangin, Ustadz, gini aja Pak Kiai, kita debat, kita adu argumen atau apalah istilahnya. Itu kita per tema, fokus satu tema maulid. Antum bawa jamaah antum 1000, ana 1000 umpamanya gitu. Ana usulin itu di suatu forum. Itu enggak keluarnya tadi melarikan diri, enggak berani. Itu. Jadi ada maslahat Pak. Kalau enggak ada maslahat habis itu Pak, yang nantang ngajak debat banyak termasuk Syiah. Syiah itu tokohnya ana mau dipertemukan dengan Pak Quraish Shihab di Taman Mini sana. Enggak Mas, udah cukup mana itu. Itu. Enggak ada Pak Eda juga, paling juga begitu. Dia tetap aja, meskipun dia sendiri udah mengatakan tahlilan itu budaya, bela tetap. Bela. Benar apa yang dikatakan siapa? Ibnu Battah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Ayo, baca. Akan tetapi pendapat yang kuat tentang makna salaf dari sisi masa mencakup generasi ketiga pertama, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Berdasarkan sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi ialah generasi pada masaku, kemudian orang sesudahnya, dan orang-orang sesudahnya lagi. Al-Albani rahimahullah menegaskan, yang kami maksud dengan salaf adalah kelompok terbaik yang ada di muka bumi setelah para rasul dan para nabi, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang hidup pada abad pertama, lalu tabi'in yang hidup pada abad kedua, kemudian tabi'ut tabi'in yang hidup pada abad ketiga. Maka ketiga generasi itulah disebut salaf dan merekalah umat terbaik. Nah, ini yang diterjeh Syekh Albani, memang Rasulullah khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Ya, oke, lanjut. As-salafus saleh, ada yang secara mutlak mendapat jaminan pujian dan kebaikan, yaitu para sahabat. Adapun generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak serta-merta mendapat jaminan pujian dan kebaikan kecuali setelah mengikuti para sahabat. Bila mereka mengikuti para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka termasuk as-salafus saleh. Dan tidak bisa dikatakan as-salafus saleh walaupun hidup pada masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in sebelum pemahaman dan pengamalan mereka seirama dengan para sahabat. Ya betul, seperti Wasil bin Atha, hidup pada khairun nas, generasi terbaik. Ya. Nah, ini ada syubhat, ya, ada semacam masalah yang antum juga harus tahu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti di akhir zaman orang yang mengamalkan sunnah itu mendapatkan pahala 50 sahabat. Berarti ini orang lebih baik daripada sahabat, iya tidak? Halo, tes. Terus Rasulullah SAW juga mengatakan, nah ini lebih konkret lagi. Rasulullah mengomentari dengan orang pemuda yang gagah berani menantang Dajjal. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dibunuh, dibelah,
kemudian dihidupkan lagi. Gimana kamu? Masih juga nggak percaya saya adalah Tuhanmu. Saya nggak percaya, dibunuh lagi. Dihidupkan lagi, gimana? Saya makin jelas, makin gamblang apa yang disabdakan Rasulullah, kamu adalah Dajjal la'natullah alaih. Wow, langsung dibunuh. Mati. Apa kata Rasulullah mengomentari dia di akhir daripada kalimat itu? Innahu afdhalun nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Au innahu a'zamun nasi syahadatan. Dia adalah orang yang paling agung mati syahid di sisi Allah. Termasuk siapa? Sahabat. Karena Rasulullah mengatakan secara mutlak, innahu a'zamun nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Mutlak, tanpa ada catatan. Untuk menggabungkan gimana, Pak? Untuk menggabungkan khairun nas, Rasulullah tidak mengatakan khairu nasi qarni. Nah, khairun nasi enggak. Khairun nas qarni. Oleh karena itu kita bisa simpulkan sahabat itu manusia terbaik dari sisi zaman, tapi per individu ada yang lebih baik, seperti orang yang dibunuh Dajjal. Jadi dari sisi masa terbaik adalah sahabat, tadi dari sisi individu per individu ada seperti orang yang mati syahid dibunuh oleh Dajjal tersebut. Paham? Cara menjawabnya, cara menghimpunnya, cara menjamak daripada dua nas ini supaya tidak terjadi kebingungan seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang menimbulkan syubhat, katanya khairun nas, tapi ini a'zamun nas syahadatan 'inda rabbil alamin. Personil per personil, Pak. Ada orang yang sekarang adalah baik, yang mengunggulin personil per personil sahabat. Tetapi dari sisi khairun nas enggak ada yang menandingi. Khairun nasi qarni. Makanya Rasulullah sendiri mengatakan, innallaha ja'ala al-afiyah fi awailil ummah wa sayusibu awakhirahu fitanun wa bala'un. Allah hanya menjadikan sehat walafiat, aman, nyaman umat di awalnya. Dan nanti akhir umat ini akan terkena bencana, musibah, fitnah, dan cobaan. Itu. Dan sekarang Masya Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan fitnah itu turakkiku ba'daha ba'da. Jadi saling apa? Saling membuat kita itu apa? Hati lemah. Yurakkik. Bahkan ketika ada fitnah, seorang mukmin mengatakan hadi mahlakati. Kemudian fitnah itu menghilang, muncul lagi. Ini kayaknya yang menghancurkan saya, menghilang, muncul lagi. Dan setiap yang muncul ini lebih berat. Itu, makanya itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah ada satu zaman melainkan generasi setelahnya akan lebih buruk. Yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud bukan maksudkan masa ya, ekonomi paceklik, tidak. Ya, akan tetapi munculnya kesesatan, kebid'ahan, dan juga berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. So, ya. Wallahu a'lam. Ada lanjut. Oleh karena itu, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan." Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Surat At-Taubah ayat 100. Maka beliau berkata, orang-orang yang mengikuti mereka atau para sahabat dalam keyakinan, perkataan, dan perbuatan, sehingga merekalah yang selamat dari celaan dan berhak mendapat pujian dan penghormatan sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya gini Pak, tidak ada zaman yang mayoritasnya itu baik dari sisi akidah dan
Dari sisi ibadatan wa muamalatan wa akhlaqan enggak ada. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ya, sahabat ridwanullahi alaihim kita patut ikuti. Kata beliau, ikutilah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jadikan mereka itu sebagai panutan. Kenapa? Fa innahum abarrul ummati quluba. Karena mereka itu orang yang paling baik hatinya. Apa maksudnya? Keimanan, ketakwaan. Wa amaquha ilma, paling dalam ilmunya karena langsung ngaji ke Rasulullah. Mana ada orang yang berani mengatakan muridnya Rasulullah gagal kecuali orang Rafidhah. Hatta kalau antum tanya sama orang-orang Yahudi, siapa murid terbaiknya Nabi Musa? Siapa? Umatnya maksudnya. Siapa yang sekarang umat terbaik Yahudi? Orang Yahudi akan mengatakan muridnya Nabi Musa. Kalau antum tanya sama orang Nasrani, mana umat terbaik dari kalangan Nasrani? Ya muridnya siapa? Nabi Isa, Hawariyun. Tanya sama orang Rafidhah, siapa sekarang ini murid-muridnya Rasulullah? Manusia paling kafir. Bahkan sepeninggal Rasulullah, sahabat itu semua kafir kecuali 4. Itu coba, sekian banyak. Maknanya apa? Enggak patut untuk mengemban amanah penukilan dakwah wahyu riwayat. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni. Allah mengatakan, was-sabiqunal awwalun, supaya tidak ada terkesan atau mubham, samar. Allah memberikan satu takkid minal muhajirin wal ansor. Jadi min di situ Pak, bukan min jenis tapi min takkid. Apa? Min dihadirkan untuk menguatkan sesuatu. Contoh aja, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Nah, min di situ min apa? Takkid. Artinya dihadirkan Allah untuk menguatkan. Sebetulnya Pak, manusia paham, makan minumlah sampai terbit atau muncul benang putih sama benang hitam. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Fajar. Tapi kenapa Allah hadirkan minal fajri supaya tidak ada kekaburan lagi? Karena sebelumnya ada salah paham. Ada benar-benar sahabat meletakkan benang putih sama benang hitam di bawah bantal. Enggak juga nampak-nampak beda. Sampai juga menjelang matahari terbit. Makan terus. Makanya Rasulullah SAW setelah diaduin itu, inna wisadataka la'aridatun. Sungguh bantalmu sungguh sangat lebar, wahai. Iya, bantal nutupin ufuk gitu kan gitu. Ini maksudnya adalah benang merah, benang putih fajar, yaitu shadiq yang sudah terpisah dari malam menuju kepada siang. Makanya kalau antum lihat ufuk timur, apalagi ada gunung, itu ada nampak, ada yang merambat di atas gunung itu putih, kemudian sisanya malam yang mau pergi itu hitam. Itu maksudnya al-aswad al-abyad itu. Minal fajri. Di sini Allah minal muhajirin wal ansor. Enggak ada lagi yang terbaik. Ya. Supaya tidak ada kesan was-sabiqunal awwalun, jangan-jangan si fulan-fulan. As-sabiqunal awwalun, jangan-jangan dari kalangan khawarij. Enggak. Minal muhajirin wal ansor. Dan alhamdulillah Pak, Masya Allah, ini Allah jaga. Makanya kalau selain sahabat, kita harus embel-embeli soleh. Kalau sekarang selain sahabat, kita pertanyakan keadilannya. Kalau sahabat dijamin adil, makanya majhulus sahabah tidak ada masalah dalam riwayat. Seandainya rawa al-Imam Bukhari an rajulin minas sahabah, sah. Tapi kalau tabi'in enggak. Kenapa? Karena mereka itu dijamin udhur, karena dijamin minal muhajirin wal ansar, dijamin masuk surga semuanya. Dari sini ikhwan,
Allah memberikan, Rasulullah SAW memberikan protek, la tasubbu ashabi. Jangan kamu menghujat sahabatku. Wallahi demi Allah, lau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhaba ma balagha mudda ahadim aw nisfahu. Andaikan di antara kalian berinfak segede gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyamai satu mudnya sahabat. Karena tadi a'maku ani dikatakan abarrul ummati quluba. Satu mud dibarengi dengan imannya yang kuat. Wa a'maquha ilma, ilmunya yang dalam. Wa aqalluha takallufa, dan paling sedikit pemaksaannya. Maksudnya apa? Penyimpangan. Karena subhanallah Pak, dari ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, penyimpangan agama itu ternyata muncul dari takalluf. Takalluf. Memaksakan, contoh aja. Takbir secara alami. Takbir aja. Itu. Salat jamaah. Salat jamaah. Dipaksa. Jadi ada suling, subuh keliling. Nah jadi masalah. Suling. Kan gitu. Padahal namanya salat jamaah. Antum di mana aja ketemu masjid salat jamaah. Akhirnya ada suling. Repot kan antum. Aduh. Jauh juga ya. Waduh, terlambat. Itu. Nanti muncul lagi kreasi maling, maghrib keliling. Waduh, kami kayaknya ini paling sulit diadakan karena pengumumannya repot. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan mengadakan maling berjamaah di Masjid Al-Hidayah bulan depan. Waduh, Kapolsek dapat laporan dari Intel, Pak. Komandan, lapor. Mau ada maling berjamaah, Pak. Di kompleks sebelah. Wah, siapin. Sekian peleton. Mana? Polisi. Preman datang. Mana malingnya, Pak? Itu. Maghrib keliling ternyata. Maghrib berjamaah. Itu. Ya, wallahu a'lam. Oke. Jam berapa, Pak? Masih ada waktu nggak? Iya, masih antum. Anu udah ngapa-ngapa nih. Oke, enaknya dilanjut. Oke, ini dilanjutin ini aja deh. Ini, biar nggak nanggung. Salaf menurut dari sisi keyakinan, baca antum. Kedua, langsung aja kedua. Kedua, salaf dipandang dari sisi keyakinan. Nah, gitu. Jadi antum jangan memandang salaf itu cuma dari sisi masa. Udah lewat, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mati, wafat udah. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i wafat sudah. Imam Bukhari, Imam Muslim nggak ada. Tapi keyakinannya kan ada. Yang wajib kita ikutin apa? Keyakinannya, manhajnya. Ini yang kita persoalkan dari masa ke masa. Ini yang kita bahas dan menjadi tema akidah dan manhaj kita pada setiap zaman dan keadaan. Ya, lanjut. Salafiyah dipandang dari sisi keyakinan adalah sebuah arus pemikiran yang mengedepankan nas-nas syariat di atas berbagai macam alternatif pemikiran. Nah, udah. Jadi kalau ada orang yang sekarang ada nas, ditawari pemikiran, memilih pemikiran, bukan manhajnya salafi. Karena ciri-ciri manhaj salafiyah adalah, atau al-manhajus salafi, selalu mengedepankan nas-nas syariat. Anehnya Pak, ketika kita suguhkan dalil-dalil wala tulqu biaidikum ila tahlukah sebagai dalil bahayanya rokok, dia tolak. Nanti saya akan carikan jurnal. Loh, jurnal? Siapa yang nulis jurnal? Hah? Siapa aja nulis? Antum bisa lihat di Scopus itu jutaan. Yang menulis ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Yahudi. Ya berbagai macam tema. Ya. Bahkan ada satu temuan dari seorang pakar bahwa Dr. Catherine yang pertama kali mengulirkan bahwa tembakau itu bisa menyembuhkan migrain. Siapa? Itu dijadikan rujukan banyak orang untuk apa? Mengatakan rokok itu manfaat. Coba.
manhaj salaf wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala la dharar wala dhirar. Ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan itu yang memahami bukan saya, bukan fulan alan, tapi ulama. Loh gitu loh Pak, ini manhaj, jangan main-main. Makanya saya katakan gini ya, soal poligami tidak boleh lebih dari 4 fikih. Tapi antum yakin bahwa nggak boleh nikah lebih dari 4 fikih apa akidah itu? Fikih apa akidah? Akidah, yakin. Nggak boleh nikah lebih dari 4. Oh gitu. Lanjut. Baik secara metodologis maupun sistematis, yang senantiasa komitmen terhadap petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabat. Nah, metodologis, sana kasih contoh gini Pak. Metodologis. Imam Syafi'i ketika menetapkan qunut subuh itu sunnah. Ngikutin nggak nih? Ada kayaknya. Bisa ngikutin nggak? Bisa dibahas nggak nih? Oke, dijamin ya. Soalnya anak orang jauh Pak. Anak bukan penduduk asli. Ya. Oke. Imam Syafi'i mengatakan bahwa qunut subuh itu sunnah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, qanata Rasulullah SAW fi subhi hatta faraqad dunya. Coba kita kulitin dari sisi metode memahami hadis ini dari sisi riwayah wa dirayah. Nah, itu metode. Jadi bukan hanya sekedar qunut sunnah, selesai. Metodologis kita di dalam mengiyakan dan menolak. Kita cek hadisnya, itu metode. Jangan, ya yang penting hadis, itu juga hadis. Nggak bisa. Ternyata di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi, dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, saduqun sayyi'ul hifdi. Pak, orang yang perawi jujur, buruk hafalannya. Kalau ghairu munfarid, tidak menyendiri, oke. Alias ada syawahid dan tawabi. Permasalahannya ini infirad, nggak ada riwayat yang semacam seperti ini kecuali dari Abu Ja'far Ar-Razi. Itu metode. Cara beragama itu penting. Cara memahami hadis, cara untuk memahami. Contoh, metode kita di dalam memahami tafsir. Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan ucapan sahabat, Quran dengan ucapan tabi'in, baru bahasa. Bahasa pun bahasa Arab. Saya pernah dengar kultum, namanya aja kultum, kul terserah antum. Itu Ramadan kan banyak nih kultum. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sultan. Hai jin dan manusia, kalau kamu bisa menembus langit bumi, tembuslah. Dan kalian tidak akan bisa menembus kecuali dengan sultan. Nah, ayat ini diperdebatkan oleh ulama ahli tafsir. Apakah ini ayat untuk akhirat atau di dunia? Yang rojeh, yang kuat adalah di akhirat nanti, ketika ketika manusia dan jin menghadapi hisab. Ayo, sekarang kamu mau apa kalian? Silahkan sekarang ini lari, tembus terowongan, bungker, lari langit bumi. Nggak bisa kalian lepas dari kejaran hisab saja. Itu ya ma'syarul jinni wal ins.
Ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Si penceramah ini sedang menjelaskan sains bahwa Islam harus maju dengan sainsnya. Coba Eropa begini dan makanya firman Allah, wahai manusia dan jin, kalian tidak bisa menembus langit dan bumi kecuali dengan sultan, sains dan teknologi. Oh, sultan disingkat dari sains dan teknologi. Sultan, sains and teknologi. Nah ini kan namanya kodak gadek, gadok, cok kali cok, digali-gali, cocok. Bisa enggak? Enggak bisa. Pernah enggak sekarang ini ulama-ulama ahli sunnah memaknai sultan ini adalah apa? Sains dan teknologi. Apalagi disingkat. Ada anak juga terkaget-kaget tapi senyum-senyum. Waduh, hebat juga nih orang. Maksudnya pikirannya jauh banget gitu. Ya. Memang Indonesia itu paling kreatif dalam hal gini. Tapi kreatif dalam masalah teknologi yang benar. Gitu. Ya, tadi ada tarling, tarweh keliling, suling, subuh keliling, maling, maghrib keliling. Terus apa lagi? Wah, macam-macam kreatif. Dalam masalah bid'ah maksudnya. Jadi masalah duniawi kreatif. Nggak ada sama sekali produktivitas, bahkan menjadi bangsa konsumen. Ya. Menjadi rakyat konsumen. Sampai saking konsumennya barang-barang bekas saja masuk di Indonesia. Iya, apa aja bekas masuk. Ya. Saking konsumerisnya gitu. Ini masalah. Lanjut. Yang senantiasa komitmen terhadap petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabat, baik secara keilmuan dan pengalaman, menolak berbagai manhaj yang menyelisihi petunjuk tersebut, baik yang terkait dengan masalah akidah, ibadah, dan penetapan syariat. Masya Allah itu. Jadi akidah, ibadah, dan penetapan syariat. Ayo lanjut. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ditanya, apakah masih ada salafiyah pada masa sekarang? Beliau menjawab, ya. Kami katakan bahwa salafiyah secara ideologi masih ada. Itu. Secara keyakinan, ideologi. Jadi kalau ditanya salafiyah masih ada enggak dari sisi masa? Ya enggak perlu dijawab, Pak. Namanya salaf itu adalah orang yang mendahului kita dari sahabat tabi'in. Antum ngomong sampai sekarang ada. Nabi Khidir kali yang masih ada. Kalau menurut orang yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, tapi yang kuat, yang rojeh sudah wafat. Enggak ada. Tapi dari sisi ideologi, dari sisi keyakinan, na'am. Ayo lanjut. Meskipun secara masa sudah tidak ada, karena generasi salaf secara masa sudah berlalu. Namun salafiyah secara keyakinan dan pengalaman dalam realitas kehidupan masih tetap ada. Pengamalan, bukan pengalaman. Pengamalan, maksudnya amal. Jadi, i'tiqad wal amal. Baik. Mereka juga bisa disebut salaf bagi generasi yang datang berikutnya. Nah, lanjut. Sebutan salafi menjadi istilah yang sah untuk disematkan pada setiap orang yang berusaha menjaga pemahaman dan pengamalan syariat agar senantiasa sesuai dengan cara beragama yang ditempuh Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in, sehingga mereka menempati kedudukan yang dijanjikan Rasulullah SAW dalam sabdanya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilina wa ta'wilal jahilin. Masya Allah. Jadi salafi yaitu mereka yang meneruskan perjuangan aqidatan wa ibadatan wa manhajan salafus saleh. Punya tugas 3 ini, Pak. Membawa misi ilmu agama dalam rangka apa? Nih, 1. Mengikis penyimpangan orang-orang yang ghulu. Itu tugas antum, tugas kita. Perusakan orang-orang yang ahli batil. Karena apa? Orang ghulu menyimpang, ahli batil merusak. Orang bodoh menyesatkan. Nah, ini. Antum lanjutin. Lanjut, perusakan. Setiap ini ya, yang artinya iya. setiap generasi selalu ada
terjemahan perusakan orang-orang ahli batil dan takwil seorang sesat orang-orang jahil. Oke, cukup. Jadi hadirin sekalian, adanya orang hulu menyimpangkan dengan kehuluannya. Orang batil dengan apa? Dengan intihalnya. Intihal itu ngaku-ngaku, menisbatkan sesuatu ke Islam padahal bukan bagian dari Islam. Jadi orang penyimpangan itu Pak, ada yang sifatnya apa? Hulu, ada yang sifatnya pencangkokan, ada yang sifatnya takwil. Yang melakukan dulu, ya, tahrib siapa? Orang hulu. Yang melakukan penyimpangan siapa? Ahlul batil. Yang melakukan takwil siapa? Sesat siapa? Ahlul batil. Karena orang bodoh nggak bisa kecuali takwil. Ya, dia akal-akalin ayat sendiri yang tadi kayak tadi, godak-gadik gaduk. Ya dengan kebodohannya dia akhirnya menafsiri ayat sesuka hatinya, semau-maunya, sekenaknya gitu. Bahkan orang-orang jaringan di Islam liberal itu menggunakan surat Al-Baqarah ayat 62 itu ya. Dijadikan sebagai dasar benarnya semua agama. Loh kan dia ditakwil sehingga jadi sesat. Dan Pak biang kerok permasalahan rusaknya agama juga muncul dari 3 kelompok manusia ini. Orang-orang berlebihan, ahli kebatilan, dan orang bodoh. Udah itu. Orang-orang berlebihan membawa penyimpangan, ahli kebatilan membawa apa? Pengerusakan, orang-orang bodoh membawa kesesatan. Nah ini tugas kita dan ini semua kita bisa tangani watawasau bil haqqi, yaitu ilmu yang bermanfaat yang disebut dengan hadis yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Adil. Apa itu adil? Istiqamatud dini wal muru'ah. Orang yang lurus agamanya dan terbebas dari apa? Ketercelaan moral. Kalau ulama-ulama dulu ahli hadis, hadisnya bermasalah kalau kemana-mana nggak pakai penutup surban. Kalau antum nggak apa-apa, karena antum bukan ahli hadis. Atau jalan nggak pakai sandal, atau sering datang di pasar, itu aib. Ahli hadis, itu namanya muru'ah. Termasuk kadang-kadang ke pasar lewat, tahu-tahu ngambil 1-2 butir kurma dimakan, tapi nggak diizinkan. Ya, kecuali kalau di kebun kurma Madinah itu kan udah ditawari, antum makan aja, nggak beli juga boleh. Yang penting asal malu aja, tahan gitu kan, muter aja itu, ya. Tapi antum sadar nggak sadar nanti kalau beli digenjot itu harganya, gitu. Nah seperti itu. Antum ke pasar ngambil 1-2 butir bawang putih, bawang merah, atau memaksa, Pak ini ya ambil, itu muruahnya antum jatuh. Nah muruah sekarang otomatis adalah rokok. Bagi dai salafi, ngerokok itu muruahnya pasti jatuh. Ya. Karena rokok itu antum lihat dari sisi manfaat. Manfaat agama ada enggak? Akidah, ibadah, bikin sholat khusyuk, bikin iman kuat, bikin akhlak lebih mulia. Terus apa lagi? Pendidikan, Masya Allah, lebih bagus. Jadi anak-anak kalau dididik dengan asap rokok itu jadi serius gitu. Kan manfaat itu jangan cuma manfaat nafsu. Manfaat itu bagi seorang mukmin adalah ihris ala ma yanfa'uk, adalah agama akhirat. Antum lihat, cek, ada enggak dari sisi manfaat akhirat, manfaat dunia? Kalau enggak ada, muruah. Ya coba aja, ikhwah sekalian, suka main burung dara itu yang diadu-adu. Itu Syekh Fauzan mengatakan kesaksian orang ini tidak diterima karena muruahnya rusak. Gitu.
Makanya juga termasuk antum mancing, ngadu burung. Paham? Gendong anak 10 menit kagak betah, gendong sangkar burung 10 kilo betah loh. Parah. Sementara ada hadis Rasulullah Pak yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Man sakanal badiyata jafa. Siapa yang tinggal di pedalaman kolot. Wa man istada ghafal. Siapa yang mancing termasuk juga berburu, maka dia lalai. Wa man ata abwabas sultan uftuti nabi. Siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa terfitnah. Makanya Pak, kita mendekati pemimpin bukan menjilat dan menjauhi bukan bughat, tapi takut fitnah. Ya kita ada waktu kesempatan untuk nasihat. Kalau enggak ya sudah. Bukan menjilat. Tapi juga bukan bughat, melawan. Lanjut, salafi ataupun salafiyun merupakan nisbat kepada salaf, yaitu jamaah yang berpijak di atas cara beragama salaf dalam mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, berdakwah dan beramal dengan keduanya. Dan mereka sejatinya adalah ahlus sunnah wal jamaah, sehingga salafi adalah sebutan yang benar untuk setiap orang yang mengikuti cara beragama generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam sunnah yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Lanjut. Kesimpulan, jelas kapannya kita bahas salafus soleh, ya, dan jangan dibuang bukunya, jadi disimpan. Jadi nanti kita ketemu lagi, kita bahas, karena kapan lagi kita bisa membaca buku sampai tuntas begini kalau nggak dibedah, gitu. Antum di rumah dijamin selembar aja udah nyungsep. Aduh, apalagi umur-umur sudah 60 itu, daya bacanya itu lemah karena kalah dengan ngantuknya. Ya. Makanya saya begini, kalau nggak dipaksain baca itu ya kalah dengan ngantuknya. Oke. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah orang yang menafkahi anak yatim ikut mendapatkan pahala tanpa putus dari si anak? Ataukah hanya mendapat pahala menafkahi saja? Ikhwas sekalian, ketahuilah Rasulullah mengatakan ana wa kafilul yatimi kahataini. Kafil itu bukan hanya sekedar memberi nafkah. Kafil itu menjamin hidupnya sampai dia itu dewasa, sampai balik. Kafil. Makanya ada istilah, kalau kita keluar negeri itu kan ada sponsornya kan ya, sponsor ya. Itu dalam bahasa Arabnya apa? Kafil, karena dia yang jamin keberadaan kita di negeri itu. Dari semuanya. Antum izinnya, terus kemudian kerjaannya, penggajiannya, hidup antum bahkan. Seluruhnya, jaminan-jaminan kesehatannya, itu di tangan kafil. Gitu. Jadi kalau antum sekarang cuman ngasih katok-tok gitu ya, jangan surga wa ana kafilul yatim. Ya Allah, cuman katok gitu. Itu. Kayaknya Rasulullah SAW juga mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyalina qalbuhu. Apakah di antara kalian senang hatinya dilembutkan oleh Allah? In imsah ra'sal yatim wa at'imhu waqsuhu. Elus kepala anak yatim, kasih makan, kasih pakaian. Dan dilus-lus tok. Ya, dia risih, lapar kok dilus-lus tok. Dan kenapa Pak? Ya. Nah, kadang ada yang nah ini juga butuh keikhlasan. Ada sebagian teman-teman punya peduli yatim, tapi yang ditargetkan ibunya. Nah itu enggak ikhlasan tuh. Ikhlas itu berat loh Pak. Berat.
Makanya betul as-sa'i 'alal armalati ya wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im bil laili wa sha'im bin nahar. Masyaallah. Orang yang menjamin hidupnya janda dan fakir miskin seperti jihad di jalan Allah, puasa siang hari, qiyam di malam hari, Masya Allah. Enggak ada orang yang dapat pahala sehebat itu. Ya. Ya tapi janda yang 72, jangan 27. Yang dipikirin itu toh, ya boleh semuanya, tapi yang didatangi Umar itu Pak yang buta. Ya. Ya, antum tahu ceritanya? Malam-malam dia pura-pura masak ternyata. Setelah ditanya, wahai bunda, bagaimana kalau seandainya Umar tahu tentang ini? Demi Allah, saya akan laporkan dia nanti di hadapan Allah. Langsung nangis Umar bin Khattab. Pulang, ambil gandum. Satu wadah. Kemudian Aslam budaknya yang paling manut nurut kemana-mana, ibaratnya punokawan lah Pak. Enggak pernah pisah dari Umar bin Khattab. Budak ini Aslam namanya. Dan Masya Allah anaknya nanti jadi ulama semua. Zaid ibnu Aslam. Semua Aslam itu kan Zaid dan ahli tafsir. Akhirnya Aslam mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya aja yang manggul. Aslam, kamu bisa manggul gandum ini, tapi kamu nggak bisa manggul dosa saya kepada ibunda ini. Masya Allah, akhirnya dipanggul sendiri. Inilah seorang sosok pemimpin yang punya hati. Sayang kepada orang-orang lemah. Karena nyayangi orang rakyat jelita itu gampang. Yang sulit rakyat jelata. Ya? Ya kan? Menyayangi rakyat jelata itu yang sulit daripada rakyat jelita. Nah, itu. Wallahu akbar. Dan sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ujian itu akan terus. Ya, kita harus apakah tetap mendapatkan pahala tanpa putus ketika anaknya beramal? Ikhwah sekalian, ini banyak pertanyaan dari ikhwan. Ikhwah sekalian paham. Mas, kalau antum seandainya berbuat baik kepada orang jalanan yang nggak punya hubungan sama sekali sama antum, dan antum nggak kenal, dapat pahala nggak? Hah? Jawab. Ada orang kebanan, antum bantu. Dapat pahala enggak? Masya Allah. Apalagi dengan orang yang pernah minimal melahirkan antum, mengandung antum. Makanya saya katakan, anak itu sudah wajib dan berhak orang tua untuk diperbaiki. Meski hanya punya jasa melahirkan, ngandung dan melahirkan tok. Ditinggal conger pergi. Wajib. Karena ketika Imam Ibnu Battal menafsirkan atau menjelaskan sabda Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya perbaiki? Ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Kenapa? Karena anak itu punya jasa kepada ibunya 3. Mengandung, lahir, nyusui. Taruhlah nggak nyusui. Karena ada 2 hak. Makanya ketika ada orang Yaman yang ketemu Abdullah ibnu Umar di tempat tawaf, itu Ka'bah, habis haji, tawaf wada nampaknya ini, mau pulang. Wahai ibnu Umar, saya gendong ibu saya ini dari Yaman, seluruh manasik sampai mau pulang. Sudahkah menutup kebaikannya? Belum, walaupun sekali ceboknya. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Makanya haknya orang tua itu besar. Saking besarnya, sehebat apapun kebaikan anak nggak bisa nutupi. Yang hanya bisa nutupi kebaikannya Allah. Makanya kita berdoa, Rabbirhamhuma, ya Allah,
sayangilah dia. Karena saya nggak akan bisa memberikan sayang maksimal. Ini seakan-akan secara implisit kita ngaku, ya Allah, ana nggak bisa menyayangi dia secara sempurna, berbuat baik secara sempurna. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyayangi secara sempurna. Rabbirhamhuma kama rabbayani. Ya. Konsekuensi tarbiyah menunjukkan tinggi, yaitu apa? Anak-anak berbakti kepada orang tua. Pendidikan. Udah? Saya kira itu Pak. Ya, kayaknya lemes ini. Ya, insya Allah lain kali kita sambung lagi. Mudah-mudahan nanti bisa lanjutin bedah buku. Kita baca pelan-pelan ini supaya kita kenal manhaj. Ya. Fitnahnya nanti sebetulnya di sini yang saya maksudkan fitnah itu 3. Dakwah kita ini difitnah dengan 3 fitnah. Yang pertama Salafi Wahabi. Ini kita bahas. Itu ada pada halaman ke-205. Fitnah yang kedua, fitnah Salafi Jihadi yang suka teror ngebom. Ada fitnah Salafi Murji'ah. Ya, Murji'ah. Ini yang dituduh adalah murid-muridnya Syekh Albani. Nanti kita dudukkan itu. Nah, fitnah Salafiyah tradisional. Karena orang-orang tradisional ini juga menamakan dirinya Salafiyah. Makanya ada pondok pesantren Salafiyah, tapi sholawatan, jogetan, terus maulidan juga. Ternyata Salafiyah maknanya adalah tradisional. Nah, ini kita kupas tuntas nanti. Mungkin Ramadan yang akan datang. Ya, nyampe sini Ramadan kan gitu. Ya, mudah-mudahan kita kasih panjang umur oleh Allah ya. Amin. Dan anak ingatkan, anak tutup ini ya. Ramadan Masya Allah udah 15 pertama habis berlalu, nggak tahu begitu cepat. Tetapi makna Ramadan yang membawa takwa belum kita hadirkan. Kita sedih karena hampir hari ini belum khatam Al-Quran. Sholat tarawih pun masih dikejar-kejar kegiatan duniawi. Sholat jamaah sering kelewat. Dan kita kurang perhatikan amal-amal yang utama di bulan Ramadan. Buka puasa, memberi buka puasa orang, ya. Ya, sampai hari ini belum kita berikan satu orang pun. Sedekah yang itu afdal utama. Masih belum menyapa fakir miskin di sekitar kita. Nah, ini nanti jangan sampai 15 ini lewat lagi. Apalagi 15 terakhir ini ada Lailatul Qadar. Ya. Maka kita pertajam lagi permintaan rahmat, pengampunan dan pemerdekaan dari neraka yang itu setiap malam. Bukan hanya malam pertama rahmat, malam kedua pengampunan, malam ketiga idqun minan nar. Ini pembagian klasifikasi tidak sesuai dengan manhaj. Nah, itu metodologi tadi. Nah, nanti ada qiyamul lail. Kalau antum nggak bisa i'tikaf, minimal man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam lailatul qadar imanan wa ihtisaban, maka diampuni dosanya. Ada juga minimal membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan antum supaya kena target, antum qiyamul lail. Ya, ada yang dihatamkan minimal 1 juz. Kalau antum tahajudnya atau qiyamnya atau tarawih terserah namanya. Intinya secara umum qiyamul lail kalau dilakukan setelah tidur namanya tahajud, kalau dilakukan di Ramadan namanya tarawih, gitu aja. Jangan muter-muter antum ya. Itu aja ya. Pak, ana belum tarawih tapi tahajud. Ente ngapain? Nanya muter-muter kayak gitu. Ya sudah. Kalau antum melakukannya
sebelum tidur namanya qiyamul lail umumnya. Cuman kalau di Ramadan namanya taraweh karena rata-rata qiyam Ramadan itu panjang-panjang bacaannya sehingga butuh istirahat. Taraweh itu bukan sekarang bentar-bentar sampai ngoweh karena pecuwepet apa-apa. Ya, Masya Allah, jundal-jundil, jendel-jendel, gebek-gebek, mencolot. Ya Allah, ini sholat apa olahraga, Mas? Antum kalau untuk olahraga di lapangan, yang di masjid. Antum sholat untuk siapa ya? Kadang ajib, Pak, sholat. Anak pernah sholat makmum, makanya kalau jadi imam, mungkin di sini mau deh. Kalau di masjid mana paling nggak mau. Karena apa? Lam yakunil aja di batu-batu. Disuruh cepat. Kan juga dikasih isyarat batu-batu itu. Gitu. Udah gitu kadang-kadang didahuluin makmum. Kita belum turun sujud, udah turun dia. Dari mana Ustaz tahu? Dari suaranya. Gerutu-gerutu. Itu. Anak belum turun pada. Ya Allah. Parah. Makanya Anda kalau disuruh untuk ceramah ba'dal tarawih oke. Nah, di rumah antum kalau baca satu rakaatnya satu lembar berarti 10 rakaat, 10 lembar 1 juz. 2 lembar 2 juz, 3 lembar 3 juz. Karena rata-rata 1 juz berapa? 10. Gitu. Harusnya hari ini antum sudah khatam 2 kali, mau 2 kali. Kalau 3, oke, kalau sekali ya nanti terakhir. Kalau 2 sudah hampir ini, udah 2, khatam nih, sudah masuk alif lam mim lagi. Dan itu antum kalau mulai seperti itu nanti jatuhnya selalu pas juz 13 antum nanti hari Jumat, pas surat Al-Kahfi, begitu, Masya Allah. Antum hitung. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ke Jumat. Kalau antum mulai Jumat, Jumat, Kamis, Kamis. Yaitu selalu tengahnya itu pasti Kamis. Makanya kalau untuk mengetahui bulan itu gampang sebetulnya. Kemarin itu puasanya yang benar Sabtu apa Ahad? Antum lihat tanggal 15-nya. Kalau Sabtu harusnya Sabtu tanggal 15. Itu. Ya enggak? Kalau Ahad harusnya Ahad. Itu. Ini itu. Pas jadi selalu Jumat itu usahakan pas baca surat Al-Kahfi. Dan antum mau khataman berapa aja, itu nanti insya Allah dapatnya. Kalau 4 juga nanti jatuhnya, tengah itu Ashabul Kahfi. Ini apa? Jumat. Antum kalau seperti itu, Quran bersama antum, ya. Allah menciptakan hari ada 30 hari rata-rata dalam 1 bulan. Allah menurunkan Al-Quran rata-rata berapa? Bukan rata-rata, berapa juz? 30 juz. Berarti satu hari satu yang kenceng. Satu hari satu. Nah, antum yang ngomong ya. Awas ya, jangan sampai munafik ngomong tok. Ya. Dijalankan, ya itu. Saya kira itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.